Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi pengembangan teknologi masih tentang penggunaan aplikasi pengolah angka. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang penggunaan fungsi pada aplikasi pengolah angka. Setelah pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana kita menggunakan rumus ya untuk menghitung pada aplikasi pengolah angka. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh aplikasi pengolah angka. Ya, di sini katanya dalam aplikasi pengolah angka banyak fungsi yang dapat digunakan untuk membantu kita dalam mengolah data angka. Ya, berikut ini hanya beberapa fungsi saja yang paling sering digunakan dalam mengolah data angka pada aplikasi pengolah angka. Nah, yang akan kita pelajari hanya 5 fungsi saja, karena sebetulnya untuk fungsinya ini sangat banyak ya. Nanti bisa dicek saja di aplikasi masing-masing. Nah, yang akan kita pelajari, yang pertama ada fungsi sum. Nah, fungsi sum ini kegunaannya adalah untuk menjumlahkan data pada rank tertentu. Cara penulisannya adalah sama dengan, ya sama kayak minggu kemarin, harus diawali dengan sama dengan, kemudian dilanjutkan dengan menulis sum atau sum, ya dalam kurung rank. Nah, rank ini apa? Gimana cara menulisnya? Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua ada average. Average ini digunakan untuk menghitung rata-rata nilai atau rata-rata data pada rank tertentu. Penulisannya juga sama, diawali dengan sama dengan, kemudian menulis average di dalam kurung pakai rank. Nah, ranknya sama, nanti kita jelaskan lebih jauhnya. Yang ketiga ada count. Nah, count ini digunakan untuk menghitung jumlah data pada rank tertentu. Nah, perbedaannya dengan sum apa? Ya, di sini sama-sama untuk menjumlahkan. Nah, bedanya nanti kita cobain ya hasilnya seperti apa. Kita akan pakai sum dan count untuk menghitung atau ya mencari nilai gitu ya. Baik menjumlahkan data atau mencari jumlah data gitu ya. Yang keempat ada max. Nah, max ini digunakan untuk menghitung nilai maksimum dari data pada rank tertentu. Dan yang terakhir ada min. Min ini digunakan untuk menghitung nilai minimum dari data pada rank tertentu. Ya. Nah, di sini ya kita punya contoh data ya rekapitulasi nilai PTS SMP awal boarding school Bandung ya, tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini ada 5 siswa. Nah, memiliki nilai PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Nah, kita akan mencari jumlah nilainya, rata-rata, jumlah datanya, nilai tertingginya, dan nilai terendahnya. Nah, penulisan rumusnya gimana? Contoh di sini kita akan mencari nilai yang akan dimasukkan di sel I8 ya. Di I8 di sini untuk jumlah nilai Fajar Pradana. Nah, cara penulisannya gimana? Nah, di bawah ada sama dengan sum D8.2H8. Nah, D8.2H8 ini yang dimaksud dengan rank. Ya. Nah, D8 sampai H8 ini dari mana? Dari sini. D8 untuk nilai PKN Fajar Pradana dan H8 untuk nilai IPS dari Fajar Pradana. Nah, ketika kita tulis di sini D8.2H8, otomatis yang bahasa Indonesia, matematika, sama IPA ini sudah terhitung. Ya, kita cobain. Nah, di sini sudah ada. Katanya di sini kita perbesar dulu. Maaf. Bentar, kita perbesar dulu biar kelihatan. Nah, kayak gini. Di sini contoh sama dengan sum D8.2H8. Nah, gini ya. Nah, lihat di sini dari mulai D8 nilai PKN Fajar Pradana sampai yang IPS ini warnanya jadi berubah, ada tanda birunya ya. Nah, ini otomatis bahwa nilai yang di dalam ini sudah termasuk ke dalam rumus yang dituliskan di sini atau fungsi yang dituliskan. Nah, hasilnya berapa? Nah, hasilnya 396. Nah, 396 ini didapat dari penjumlahan antara
nilai PKN Fajar Pradana, Bahasa Indonesia dari Fajar Pradana, Matematika, IPA sampai IPS. Jadi 76 tambah 87 tambah 78 tambah 79 tambah 76, hasilnya adalah 396. Ini sama halnya ketika kita menuliskan rumus seperti ini. Sama dengan E8 ditambah E8 ditambah lagi F8 ditambah G8 ditambah lagi H8. Oke. Nah, sama kan? Ya, jadi sum ini digunakan untuk mencari atau menghitung jumlah. Ya, di sini sudah dijelaskan tadi untuk menghitung atau menjumlahkan data. Gitu ya, yang dimaksud dengan menjumlahkan data, kita punya beberapa data, ingin dilihat total datanya atau total nilainya berapa. Nah, cara mudahnya menggunakan sum. Kenapa harus pakai sum? Kenapa nggak kayak gini? Nah, bayangkan, ini hanya 5 data saja. Tapi kalau datanya lebih dari 10, 20, atau 100 mungkin ya, ketika kita tuliskan rumus seperti ini, ya tidak terbayang berapa panjang rumus yang harus dituliskan. Gitu. Nah, itu untuk sum. Kemudian yang kedua adalah average. Nah, average di sini untuk mencari rata-rata. Nah, ini contoh rumus untuk sel D9. Nah, caranya katanya, oh ini, maaf, ini ada D9, H9. Oh iya betul. Ya, cara penulisannya adalah sama dengan average D9.2H9. Kita cobain. Di sini ya tadi ya. Sama dengan boleh besar semua, boleh kecil semua ya sebetulnya. Average titik 2 D9.2 H9. Kayak gini ya. Kurung tutup, enter. Nah, sudah muncul. Nah, rata-rata ini, kalau kalian bingung rata-rata itu apa? Rata-rata itu adalah jumlah nilai yang ini dibagi jumlah datanya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 396 kalau dibagi 5 hasilnya segini. Kalau tidak percaya kita cobain. 396 dibagi 5. Ya. Sebentar. Oh, maaf, bukan 396 berarti karena yang ini ya. Kita cobain yang ini. Sama dengan sum ya. D9.2 H9. Gini ya. Enter. Nah, 414. 414 dibagi 5. Ya, sama kan? Nah, itu yang dimaksud dengan rata-rata. Kemudian, selanjutnya untuk jumlah data. Nah, jumlah data ini menggunakan count. Nah, di sini untuk mengisi kolom K10. Katanya rumusnya sama, caranya ya sama yang sum, sama average, hanya beda penulisan fungsinya. Ini pakai fungsi count, berarti sama dengan count D10.2H10. Kita langsung cobain. Sini ya. Sama dengan COUNT, count. D10.2H10. Oke. Untuk nah, isinya 5. 5 ini dari mana? Nah, yang dimaksud dengan count adalah untuk mengetahui jumlah datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang dimaksud dengan count. Makanya kalau di sini kita ganti jangan sampai H berarti. Kita sampai G saja. Nah, nilainya hanya 4. Kenapa? Karena yang dicek hanya 4. 1, 2, 3, 4. Sel. Dan sel-sel ini yang hanya berisi angka saja ya. Contoh ini kembalikan ke H. Ini. Ini 5. Kita cobain kalau ini dihapus. Nah, jadi cuma 4. Ya, karena data yang terbaca oleh aplikasi pengangkatnya hanya 4. 1, 2, 3, 4. Ini kosong. Jadi ini tidak dihitung. Itu yang dimaksud dengan jumlah data. Ya, selanjutnya ada nilai tertinggi dan nilai terendah. Kita coba dulu yang nilai tertinggi. Ya,
Nilai tertinggi menggunakan fungsi max. Nah, di sini untuk mencari nilai di sel L9. Max B9 titik 2 H9. Kita cobain. Ini ya, sama dengan max. Ya, kecil. Kita cobain kecil semua ya. Max D9 titik 2 H9. Nah, katanya hasilnya 85. Kita cek bener gak? Nilai yang paling besar di sini 85? Ya, ternyata benar. Paling besarnya ada 852. Kalau ini kita ganti menjadi 90. Ya, otomatis nilai tertingginya juga berubah. Atau jangan yang ini nih. Yang ini aja. Ini kita ganti jadi 95. Nah, otomatis nilai terbesarnya berubah menjadi 95. Gitu ya. Terakhir untuk nilai terendah, di sini untuk contohnya ada di sel M8. Nah, tinggal sama dengan min D8 titik 2 H8. Sama dengan min D8 titik 2 H8. Bentar. Nah, gitu. Jadi nilai terendahnya katanya di sini yang 76, ini 2. Kita cobain yang 78 ini ganti menjadi 75 contoh. Nah, otomatis nilai yang rendahnya juga berubah menjadi 75. Gitu. Nah, itu untuk penggunaan fungsi ya. Yang kita bahas ada 5, ada sum untuk mencari jumlah nilai, rata-rata menggunakan average, kemudian count untuk jumlah data, max untuk nilai tertinggi, dan min untuk nilai terendah. Nah, sebagai catatan, nanti kalian harus, ya bukan sebagai catatan, berarti sebagai latihan ya, kalian harus mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Ini dengan menggunakan fungsi, ya disesuaikan, berarti kalau yang ini harus menggunakan fungsi sum. Gitu ya, nah cara ngisinya gimana? Tinggal lihat aja contoh yang ini. Hanya bedanya kalau ini ngambil datanya dari D8 sampai H8, berarti kalau ini ngambil datanya dari D10 sampai H10. Ini juga sama, ya berarti ini ngambilnya dari D11 ke H11 dan begitu seterusnya. Ya, seperti biasa nanti setelah selesai ini diisi, nanti harus disetorkan ke Bapak ya. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.